kuantitatif. Jadi pertanyaannya seberapa kualitatif penelitian kualitatif dalam mixed method. Gitu. How qualitative is your qualitative in mixed method? Gitu kira-kira. Oke, terakhir kita diskusi tentang grounded, ya, grounded, kemudian beberapa isu terkait dengan dengan kualitatif. Nanti yang fenomenologi, etno, sama case nanti saya tampilkan dalam satu tabel aja, jadi satu aja, singkat aja. Setelah itu ada yang penting terkait dengan isu trustworthiness atau keabsahan. Sebelum ke sana, kalau ada yang mau diskusi dulu atau ada yang mau klarifikasi dari kita diskusikan kemarin, monggo silakan. Kalau saya, Prof. Ya, boleh. Siap. Mas Ali. Mas Ali. Saya itu membaca dari beberapa literatur tentang kualitatif. Kualitatif. Saya fokus ke kualitatif. Kemudian saya membaca bukunya Moleong itu. Moleong. Iya. Saya panggil Mas saja. Mas Moleong. Karena saya nggak kenal juga. Ada kata-kata kalau sumber data itu ada kata-kata dan tindakan ya, termasuk foto, dokumen. Nah, bagaimana cara mendeskripsikan itu ke dalam data yang akan kita ambil? Kualitatif ya. Ya, oke. Moleong itu salah satu referensi itu UNY ya, masalah ya. Jadi salah satu referensi yang baik dulu juga oleh kita mahasiswa, ya. Bahasanya lebih mudah dibaca. Ya kan masih bisa. Moleong, Sugiyo dan sebagainya itu yang Sugiyo sekarang kan juga masyarakat juga terakhir kemarin waktu kita di UNY juga beberapa kali ketemu sama beliau Pak Sugiono. Jadi ya betul. Ya terkait kualitatif itu memang nanti bentuk datanya bisa gambar, bisa foto, dokumen, ya, kata dan tindakan. Iya, dan tindakan atau aksi atau bahkan rasa juga bisa Pak. Jadi misalnya rasa apa namanya yang panca indera itu sentuhan itu juga bisa jadi data. Beda dengan engagement ya? Engagement sama dengan itu. Engagement itu dengan rasa itu tadi. Beda. Rasa itu rasa yang pernah ada. Ya, rasa itu lebih generik ya. Rasa itu bisa dijadikan data juga. Nah, nanti ya bisa menjadi data dan nanti kita perlu menganalisis rasa. Nah, bagaimana analisisnya? Nanti ada beberapa cara yang bisa kita tempuh, tergantung kita penelitiannya sampai mana. Nah, apakah rasa dimaksud rasa misalnya rasa feelings ya, feeling ketika aktivitas tertentu atau feelings ketika ada stimulus respon tertentu atau seperti apa? Nah, itu nanti tergantung dengan definisi risetnya dan itu sangat bisa. Makanya kualitatif itu ya sangat beragam ya jenis datanya, tergantung bagaimana kita bisa melihat entitas-entitas fenomena yang bisa kita lihat yang bisa menjadi bagian dari data itu. Nah, makanya kan waktu itu kita pernah diskusikan bahwa sampling, theoretical sampling sampel dalam kualitatif dan kuantitatif kan berbeda ya. Kalau kuantitatif kan jelas itu orang dari populasi berapa jumlahnya angka. Tapi kalau dalam kualitatif kan nggak seperti itu. Kualitatif itu bagaimana kita bisa menemukan fokus atau poin atau core atau tema atau kategori atau apapun itu yang bisa kita maknai. Nah, itu di sampelnya seperti itu. Sejauh mana sampai sana? Kira-kira begitu Pak Ali secara singkat ya. Kemarin di awal saya memang mulai dari yang kata orang agak berat dulu, grounded ya. Kalau yang lainnya seperti fenomenologi, kemudian studi kasus sama etno itu lebih banyak sudah dilakukan gitu. Tapi kalau grounded itu yang jarang memang. Nah, walaupun nanti juga mungkin kita bahas singkat tentang perbedaan tiga ini, feno, etno, sama case. Kemudian nanti ketika kita masuk ke dalam kualitatif, kita harus pakai kualitatif yang mana? Apakah dari keempat itu atau yang lainnya? Sebenarnya di samping empat
ada yang lain lagi, tapi lebih ke agak gray area karena nanti kita ada namanya korek atau corek. Nanti saya akan kenalkan corek dan SRQR. Corek itu consolidated consolidated standard in qualitative research. Jadi bagaimana kita menganalisis kualitatif mengikut standar internasional. Nanti kita lihat ada di bagian trustworthiness nanti kira-kira begitu. Termasuk juga jenis data dan sebagainya. Gitu ya Pak Ali ya. Oke, singkat. Yang lain? Cukup? Baik, Pak cukup ya akhir. Singkat, jelas, padat. Baik. Oke. Saya mulai dari comparison aja ya, perbandingan ya. Jadi perbandingan ethno, pheno, dan case ya. Ini singkat saja. Ini setelah itu kita akan bicara tentang trustworthiness. Nah, jadi langsung ini kebetulan singkat ya tentang definisi etnografi, fenomenologi, dan case. Nah, yang pertama etno itu mengkaji fenomena keunikan dalam konteks individu dan komunitas sosial masyarakat yang terkait satu sama lain dalam bentuk pola yang sama ya. Itu kata si Creswell, kemudian dan sebagainya kata kuncinya di kebudayaan dan masyarakat, kebudayaan dari masyarakat. Jadi fokusnya ini ada nih. Bawa teh tuh. Saya bawa teh, ambil teh. Teh pahit. Kami kadang ngopi karena tadi kebetulan nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kebetulan lagi agak kurang bersahabat perut pagi sih. Oke. Jadi yang fenomena itu kata kuncinya di individu. Kemudian yang case juga bisa fenomena individu, organisasi, dan seterusnya. Kemudian ini dari definisi ya. Silakan nanti fokus ke yang kata kuncinya. Jadi etno itu budaya atau culture. Kemudian pheno itu Fenomena. pengalaman individu, berarti nanti kata kuncinya ada pengalaman tapi yang bisa dimaknai, atau artinya individu yang bisa memaknai pengalaman yang ingin kita gali di kita itu. Kalau yang tidak bisa maka tidak bisa kita include atau kita masukkan dalam partisipan nantinya. Itu di satu fenomena. Nah, kemudian yang case itu dia spesifik, cuman kasusnya harus kasus-kasus yang memang penting untuk ditelusuri. Oke, kemudian yang berikutnya ini tadi ya topik atau tema objek penelitiannya. Kalau etno itu keunikan budaya atau masyarakat, kemudian pheno itu pengalaman individu, case itu keunikan fenomena dari kelompok sosial, individu sebagai kelompok. Nah, kalau salah satu penelitian etno yang terkenal itu haruslah di sini. Nah, ini salah satu biasanya yang kayak didiskusikan. Jadi buku karya Clifford Geertz yang judulnya agama Jawa, tahu ya? Mungkin ya sudah pernah dengar istilah ini. Iya. Nah, oke. Nah, kemudian ini yang salah satu temuan pentingnya adalah membagi orang Jawa, masyarakat Jawa itu menjadi kelompok abangan, santri, sama priayi. Itu selama bertahun-tahun bolak-balik dia dari Amerika ke universitasnya yang Amerika ke Jawa Timur untuk betul-betul nge-blend, melihat sampai akhirnya ketemu dengan struktur masyarakat Jawa itu. Nah, ini
salah satu kajian fenomenologi etno yang terkenal ya. Itu. Terus kemudian yang berikutnya kalau ya tujuannya masing-masing berbeda. Jadi kalau di etno itu menggambarkan dan mengenai cara hidup, bagaimana prioritas dan sebagainya ya, budaya culture ya. Kemudian kalau yang veno itu pemahaman tentang pengalaman subjektif individu. Jadi betul-betul fokus ke individunya. Kemudian kalau case itu karakteristik unik dari satu kasus atau fenomena. Kemudian ini contoh-contoh judulnya yang veno, etno dan case. Kalau yang etno itu misalnya nilai edukasi pada ritual bereki ya. Kemudian fenomenologi itu wisata budaya tempat surga dan sebagainya. Kalau yang case itu kita berbasis usaha tani pada sawah dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh studinya. Kemudian teori yang digunakan karena naturalistik itu sifat sementara dan akan berkembang dengan temuan. Saya kira ini sudah kita diskusikan di awal ya. Kemudian subjeknya masyarakat individunya. Kemudian yang penting saja dan pengumpulannya bisa bervariasi dari wawancara dan triangulasi. Kemudian kualifikasi nanti kita bahas di kualifikasi tentang trustworthiness dalam kualitatif ya. Kemudian reliabilitas juga sama karena kalau di kualitatif kita tidak pakai istilah validitas dan reliabilitas, tapi nanti ada istilah lain yang menggantikan ini. Kemudian generalisasinya itu perbedaan singkat. Kemudian, nah ini yang salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian ketika kita melakukan kualitatif adalah itu tentang trustworthiness in quantitative research ya. Trustworthiness itu apa ya? Trustworthiness itu ya. Dari isi word trust maksudnya layak dipercaya atau tidak gitu. Nah, kira-kira disingkatnya. Nah, salah satu publikasi yang kita bisa pakai untuk rujukan itu ada serial tentang kualitatif metodologi paper. Ini yang seri keempat Trustworthiness. Kemudian di tahun online. Nah, intinya ada 4: kredibilitas, credibility, transferability, dependability, capability, dan reflexivity ya, yang terakhir itu. Nah, apa maksud dari masing-masing ini? Artinya kalau di kualitatif kita bicara validitas dan reliabilitas, ada validitas konten, construct, convergent, kemudian diskriminan, kemudian prediktif dan sebagainya, termasuk face. Tapi kalau di kualitatif kita menggunakan 5 ini ya. Jadi kredibilitas, transferability, dependability, conformability sama reflexivity ya. Nah, yang pertama kita mulai dari kredibilitas ya. Kredibilitas. Nah, kredibilitas itu begini kira-kira. Kita coba rangkum begini. Itu nilai kebenaran, kalau di kuantitatifnya namanya validitas internal. Jadi ini menjadi dasar dan penting ketika kita melakukan penelitian kualitatif. Karena kalau yang kredibilitasnya itu rendah atau tidak bisa di trust, maka yang lainnya akan gugur. Yang lainnya akan sangat lemah di kualitatif. Maka yang pertama kita harus kejar dulu itu credibility. Atau kalau di kuantitatif itu internal validity, yang validitas internal. Nah, kemudian maksudnya credibility itu begini. Contoh misalnya begini, kita ingin mengukur kecerdasan seorang anak, tapi cara mengukurnya itu dengan cara melempar batu. Sejauh mana anak itu bisa melempar batu. Nah, mungkin kalau kita bicara reliabilitas itu bisa. Ketika dia disuruh lempar berkali-kali, dia akan konsisten. Jaraknya kira-kira segitu. Secara reliabilitas oke. Tapi kan ini tidak bisa kita gunakan untuk mengukur itu tadi kecerdasan. Nah, kan apa yang diukur dengan cara mengukurnya kan
berbeda, nggak nyambung. Tapi reliabilitas oke, dia konsisten, gitu. Cuman tidak pas. Jadi artinya ada kebenaran, ada cara mengukur yang tidak terpenuhi, ada problem sana. Nah kalau yang satu itu aja tidak terpenuhi, maka nanti yang lainnya validitas eksternal dan pasti akan bermasalah juga, pasti akan problem sana. Jadi nggak mungkin akan tercapai yang eksternal, transferability, reliability dan confirmability ya. Jadi yang pertama itu harus kita kejar dulu, harus kita declare dulu bahwa ini secara internal oke, ini secara trust tidak ada masalah dengan riset ya, dengan datanya. Gitu. Nah kemudian ya yang berikutnya cara ngeceknya adalah cara ngecek apakah internal validity-nya oke atau credibility oke. Itu ini pertama ini, apakah kita telah menangkap fenomena multi realitis? Maksudnya begini, jadi kita kembali ke awal bahwa selama ini kita kan terbiasa dengan kontaminasi positivistik, seolah semuanya akan dibawa ke standar, semua dibawa ke teori sebelumnya, semua dibawa ke apa yang sudah ada. Padahal realitas di masing-masing individu yang akan kita ungkap itu jauh lebih penting. Gitu. Nah, jadi itu harus kita clearkan, harus kita declare di awal. Nah, nanti salah satu langkah, nanti ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dengan menggunakan standar internasional untuk melihat apakah kualitas kita itu sudah trustworthy-nya sudah oke atau belum, kredibilitas sudah oke atau belum. Dan kemudian apakah mereka kelompok responden dapat menggali kebenaran tersebut? Maksudnya begini, jadi ketika kita ingin meneliti tentang misalnya tentang konstruksi pengetahuan ya, jadi konstruksi pengetahuan guru-guru PPG ya misalnya. Nah ketika kita ingin menggali itu kan kita bisa melihat bahwa guru-guru yang ke PPG itu kan bervariasi, apalagi yang sudah dalam jabatan atau guru tertentu ya. Ada tidak sedikit yang dia bukan guru bahasa Inggris, dia dari guru SD, IPS, tapi karena kesempatan yang ada itu di bahasa Inggris dia ngambil itu. Ini cepat itu, iya kan? Bahkan dari hukum ke PKN. Nah kan jauh lah. Nah banyak kan, artinya ketika kita ingin menggali koresponden seperti ini, konstruksi pengetahuan, kira-kira kita bisa dapat pengetahuan nggak tentang bahasa Inggris, tentang konten, tentang bagaimana dia mengkonstruksi pengetahuan bahasa Inggrisnya? Nah, nggak bisa. Begitu. Nah, artinya pemilihan responden, bukan responden ya, pemilihan partisipan ini harus clear, harus penting, ya, harus bersih, jauh dari bias. Begitu. Kita harus pastikan itu. Itu cara untuk memperoleh atau cara untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kita. Jadi sehingga nanti akan kredibel yang tadi ya. Kemudian yang berikutnya, apakah kelompok yang lain memahami hal tersebut? Maksudnya begini. Jadi ketika kita ingin menginterview ya, in-depth interview ke guru tadi, konstruksi pengetahuan tadi, dan kita bahasa Inggris misalnya. Nah, jadi ketika kita sudah ketemu misalnya 4 atau 5 responden, 4 atau 5 partisipan ya, yang kita wawancari secara dia. Kemudian dari 5 ini kita sudah punya gambaran. Oh, ini pengetahuannya, ini pengalamannya, ini struktur kompetensinya misalnya, ini atribut-atribut lainnya terkait dengan kompetensi, entah pengetahuan, sikap dan sebagainya itu. Jadi kita sudah punya gambaran awal. Kan kemarin kita sudah sama-sama pelajari bahwa penilaian kualitatif itu bersamaan antara pengumpulan data dan analisis, jadi langsung begitu. Nah kelompok ini selesai, nanti kita coba kelompok yang lain. Maksudnya dari
sama atau beda. Gitu. Nah, nanti kalau ternyata sama dari apa yang sudah kita gali dari grup yang pertama ini, berarti nanti akan semakin meningkatkan kredibilitas. Oke, gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian caranya, cara untuk melakukan ini ya dengan triangulasi, pengamatan yang triangulasi itu ya pakai metode yang bervariasi ya, maksudnya triangulasi nanti macam-macam, ada triangulasi kelompok, triangulasi metode, triangulasi teknik dan macam-macam tergantung. Kalau misalnya tadi kita ingin observasi tadi bagaimana proses konstruksi pengetahuannya, tapi akan kita triangulasi dengan misalnya hasil belajar misalnya dengan nilai atau dengan tugas-tugas mereka. Itu berarti data sekunder kan? Boleh nggak kira-kira? Boleh ya? Boleh nggak? Memperkuat fakta, oke. Boleh ya? Kalau hasil belajar itu masuk ke kuantitatif kan angka ya sekolah. Bisa nggak? Ya, ini kan data sekunder kita. Data sekunder. Boleh. Ya, makanya tadi saya tanya, boleh nggak kira-kira? Ragunya di situ karena datanya itu kuantitatif. Ya. Kalau menurut saya data kuantitatif bisa menjadi dasar untuk kualitatif sumber data, tapi data kuantitatif data awal, data primer. Ya, misalnya begini ya. Jadi kita tadi ingin mempelajari tadi konstruksi pengetahuan ya, konstruksi pengetahuan mahasiswa PPG, ya kan? Nah, ini di kualitatifnya. Tapi kita ingin triangulasi ini untuk meningkatkan validitas tadi dengan cara melihat data sekunder, yaitu dari hasil belajar. Ya, secara prinsip sebenarnya boleh. Cuma masalahnya kan kita harus yakin bahwa ini benar nggak ini pengambilan datanya, ini benar nggak hasil belajarnya, data itu. Nah kan sebenarnya yang jadi permasalahan di situ. Sebagai orang kualitatif kita perlu hati-hati untuk memilih model triangulasi. Ini karena di awal itu kita perlu banyak tanya kalau kita mau triangulasi. Kalau memang enggak ya mungkin kalau memang agak riskan, oke, kita coba triangulasi pakai yang lain. Misalnya apa? Dengan cara pengamatan yang di pertama prolong, artinya begini, mungkin kita di kelas melihat proses tidak hanya sekali, tapi di kelas pun begini, kalau kita hanya observasi sekali, apalagi kita di pojok kan, misalkan biasanya kalau diamatnya dosen kan ada bias itu ya, ya kan? Mojok. Itu sebagai observer loh ya, sebagai observer. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu nanti akan mengobservasi kelas, kan cenderung tidak naturalnya kan ada kan? Ada potensi nggak natural kan? Ya agak dibuat-buat. Jadi yang mengajarnya juga dibuat sedemikian rupa, kemudian siswa juga begitu, yang tadinya kelasnya agak ramai, aktif, sekarang jadi agak kaku dan sebagainya. Nah, ini peran penting kita sebagai peneliti untuk bisa membaur di situ, membaur di apa namanya, di setting, di lokus yang tempat kita observasi itu. Mungkin kalau sekali aja nggak cukup, jadi sekali pun masih agak ragu. Nah, tapi ketika kita sudah berkali-kali di situ, maka nanti siswa akan merasa biasa aja, nggak apa-apain juga, cuma duduk doang di belakang, datang duduk diam dengerin dah, gitu misalnya. Gitu kan? Seperti kebanyakan mahasiswa kita kan, datang duduk diam dengerin dah, gitu. Nanti pertemuan berikutnya begitu lagi, datang duduk diam dengerin dah. Nah, jadi ketika itu kita akan berkali-kali, siswa sudah mulai terbiasa, nah mungkin baru kita melakukan observasi itu bisa lebih organik, bisa lebih real. Nah kemudian ya member checking itu jadi kita kan tadi kan dalam satu kelas ya kita wawancara, interview, kemudian ke satu guru
betul-betul kita dalami, kita ajak ngobrol sampai tergali apa yang kita peroleh. Kemudian setelah itu pergi ke dicek ke member yang lain. Atau sebenarnya sudah kita peroleh data, misalnya ada 5 partisipan, kita buat kesimpulan. Nah kemudian kita ingin ngecek kembali apakah yang kita ambil tadi benar atau tidak. Member checking itu boleh dilakukan ke orang yang sama atau orang yang berbeda. Jadi kalau orang yang sama tidak masalah. Kita ingin konfirmasi ke yang bersangkutan pun tidak masalah. Jadi supaya kita yakin bahwa tadi waktu saya berada di kelas melihat interaksi belajar, kok Bapak Ibu begini interaksinya ya, ini benar nggak nih maksudnya begini, ini bisa kita lakukan saja. Boleh ke orang yang sama atau boleh ke orang yang berbeda tapi dengan karakteristik yang sama. Jadi tidak masalah. Nah kemudian yang berikutnya ada peer debriefing. Peer debriefing itu begini. Jadi ketika kita kualitatif, kita ingin menggali fenomena yang ada di kelas tadi, konstruksi pengetahuan tadi. Setelah kita dapat, kita analisis, kemudian kita sudah dapat coding tahap pertama, ya coding yang masih mentah lah, maksudnya coding yang biasa yang kita bisa kelompokkan secara umum lah, belum yang positif. Kemudian kita bisa diskusi sama teman, diskusi sama peer, entah sama guru atau entah sama dosen yang punya kapasitas untuk sama-sama diskusikan. Saya melihat kelas seperti ini, saya observasi seperti ini, kemudian saya coding seperti ini, kira-kira gimana? Ini benar nggak gitu? Ada masukan nggak? Itu sama peer. Itu peer debriefing itu boleh itu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan internal credibility juga, itu bisa dilakukan. Nah, yang tadi internal credibility untuk meningkatkan kredibilitas tadi. Nah, yang berikutnya ini external validity atau transferability. Apakah temuan dari kelompok ini, dari kelas ini bisa saya bawa ke yang lain atau nggak bisa berlaku di kelas yang lain dengan karakter yang sama atau tidak gitu. Nah, jadi apakah temuan dapat ditransfer ke setting yang lain? Apakah makna yang dihasilkan dapat digeneralisasi? Pihak mana yang dapat membuat pernyataan transferabilitas? Apakah penelitian membaca? Nah, nanti bisa dimengerti lagi. Kalau yang dilakukan oleh yang peneliti agama Jawa tadi itu strateginya memang benar-benar thick description. Jadi dia betul-betul untuk meyakinkan itu berada di situ dalam waktu yang cukup lama, kemudian betul-betul membaur, kemudian sampai benar-benar melihat struktur seluruh fenomena yang bisa mendukung kategorisasi orang Jawa yang dia buat itu. Nah, jadi thick description. Kemudian yang berikutnya dependability ini yang agak sulit, tapi bukan berarti ini bisa kita lakukan. Apakah ketika kita melakukan penelitian itu lagi hasilnya akan sama? Misalnya begini. Tadi yang ketika kita masuk kelas, ya kelas kita observasi kelas PPG yang konstruksi pengetahuan mahasiswa PPG yang dalam jabatan atau yang baru tadi. Nah, kemudian kita sudah dapat data nih, bahwa kita wawancara, kemudian kita sudah triangulasi juga, kemudian sudah ada kesimpulan, sudah kita buat tema, kemudian kalau ini saya lakukan penelitian lagi, ya, di kelas ini hasilnya kira-kira akan sama atau beda, atau di kelas lain yang karakternya sama itu akan menghasilkan yang sama atau beda. Ketika diwawancara, kira-kira nanti hasil dari wawancara ini sama atau beda. Nah ini biasanya kalau kita apalagi di S3 itu kan terikat waktu ya, terikat waktu. Jadi untuk yang isu ini akhirnya kita bisa melihat atau kita bisa mencari cara lain untuk meningkatkan dependability itu. Yang pertama dengan inquiry audit, maksudnya kita bisa minta tolong pihak eksternal untuk sama-sama mengaudit itu, melihat temuan kita, terus kemudian kita buat kesimpulan dari temuan itu, mencoba membangun teori baru. Nah ini kira-kira benar nggak prosesnya? Kemudian kita pakai tool yang standardized misalnya. Kalau memang oke, benar, masalah.
yang dari luar itu nanti termasuk yang tadi sebelumnya tadi apa sih Pak? Gimana? Member checking atau gimana? Bukan sebelumnya lagi. Saya masih ada. Aduh, Yang mana? Mau minum dulu? Tadi saya posisinya di mana pas aku di ngomong itu? sini Saya di sini. yang dia snowballing itu loh apa sih? Spiral. Triangulasi. Ya. Masuk nggak? Oh, yang audit itu ya? Cek ke orang audit dari orang luar. Iya. Oh, maksudnya apakah itu bisa kita pakai sebagai bagian dari triangulasi ya? Iya, tapi kalau triangulasi nanti kan dia ke internal validity ya. Ya boleh saja, nggak apa-apa. Ya, kalau ini kan, iya. Kalau ini kan ke reliability. Berarti saya kan pisahkan. Ya, jadi dipisahkan ya, bukan berbeda ya. Triangulasi ada di internal. Iya. Ya. Oke. Lagi? Silakan. Izin Prof, perkenalkan dulu saya Saparudin. Oh iya, saya baru ketemu saya ya. Iya. Pak Kajis, Pak Kajis. Salam kakak Prof John Hamzah. Oh iya, siap. Ini surya. Ini Prof, saya kan mau meneliti tentang apa itu teacher leadership. Jadi gambarnya seperti ini. Di Lampung Barat ini kan bupatinya kan latar belakang guru, PPKN. Nah, dari program dia itu akan kita teliti Bisa diulang di video kan. dari awal ya. Iya. Oh ya, perkenalkan saya Saparudin. Salam dari John Hamzah Prof. Jadi saya di Lampung Barat ya akan meneliti tentang teacher leadership. Gambarnya seperti ini. Di Lampung Barat itu kan bupatinya guru latar belakang pendidikan. Saya akan menilai bagaimana konseptual dari seorang latar belakang pendidikan itu dan nilai-nilai edukatifnya, keteladanan, empati, disiplin dan lain-lain. Kemudian dari praktek kepemimpinannya dalam pemerintahan mengambil keputusan, kemudian partisipasi komunikasi publiknya seperti apa, dan bisa juga diteliti tentang apa sih namanya produk. Kalau menurut Pak Prof John Hamzah itu program apa tuh? Fenomena dengan case Fenomenologi. etno. Kalau etno ada alasan yang kuat katanya gitu. Nah, jadi maksud saya kan di sana kan ada program-programnya sekolah gratis, semua bisa sekolah. Dari itu nilai jualnya ya, Ya. namanya semua bisa sekolah itu ada bantuan seragam gratis dan memang di sana itu semua tidak lihat latar belakang ayahnya atau orang tuanya dikasih seragam dan tidak ada Ya. SPP-nya, gratis lah semua ya. Gratis. Kemudian sekolah kedokteran juga. Nah, itu yang akan diteliti. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena ini kan saya diskusi nanti kan, nggak mau hitung-hitungan kan. Nah, jadinya yang mana nih yang pas yang itu tuh, dok? Ya, oke. Jadi ini tadi mau kualitatif ya? Ya. Kualitatif. Ya. Kenapa kok mau kualitatif, Pak? Hah? Kenapa kok mau kualitatif? Kayaknya ini yang pas lah. Ya, jadi begini. Pasnya itu ya karena kan saya tidak akan melihat akan mendeskripsikan, Ya. kemudian akan menyimpulkan dampak positif negatifnya dengan masyarakat, kemudian Ya. akan menghubungkan juga dengan latar belakang pendidikan Ya. bupati. Mungkin kan gini loh, Dok. Kita kan ada perencanaan seorang guru itu RPP ya. Ya. Rencana udah lupa saya. Rencana Program pengajaran. silabus ya, program pengajaran. Nah, di pemerintahan juga kan ada rencana pembangunan gitu loh. Itu ada visi misi gitu. Ya, ya, oke. Nah, jadi ilmu itu kan bisa diterapkan dengan gaya kepemimpinannya gitu. Ya, ya, oke. Jadi begini.
Pertama kita bicara dulu secara makro ya. Kita bicara secara makro dulu. Ini masalah apa namanya? Masalah pendidikan, kemudian leadership-nya kebetulan latar belakang pendidikan kan begitu ya. Ya. Nah kemudian kita ingin teliti nih apakah ada entah bentuknya apa korelasi atau apa, apakah ada sesuatu di balik pendidikan sekarang yang di apa namanya pendidikan sekarang yang di Lampung Barat dengan kepemimpinannya kan kira-kira gitu ya. Iya. Nah nanti begini, ini kan masih sangat umum, masih sangat generik ini topiknya. Ya nanti kita perlu ini dulu. Nah sebenarnya yang ingin saya angkat ini apanya? Apa di kepemimpinannya? Apa di struktur fenomena yang ada pendidikan di mana di Lampung Barat itu tadi, dari gurunya, dari sekolahnya, masyarakat dan sebagainya. Nanti kalau kita bicara itu ada seperti kita bahas ada level apa namanya mikro, meso, makro, kemudian sama global itu kan. Nah bisa kita lihat itunya. Tapi kita perlu spesifikkan dulu sebenarnya saya itu pengennya kemana, maunya kemana. Gitu. Jadi kira-kira begitu secara singkatnya ya Pak. Ya. Iya. Oke, nanti mungkin kita bisa gali lebih dalam lagi. Kalau ini kan masih di tataran luas, sangat luas kajiannya. Nanti kita bisa spesifikkan ketika kita diskusi sambil ngopi dan sebagainya. Wah, siap. Yes. Kalau Kopi bisa lima. lambat sambil ngeliat Danau. Kopi darat. Ya. Oke, jadi gitu saya kemarin tadi. Jadi untuk mencapai reliabilitas, ya reliabilitas supaya nanti nama reliabilitas itu kan berulang-ulang tetap sama kan. Oke. Nah salah satunya adalah dengan cara audit tadi, kemudian sama multiple coding. Jadi nanti ketika kita punya data yang besar tadi, ketika kita coding, ketika melakukan coding itu konsistensi dalam kalau saya ketemu tema ini maka kodenya ini kodenya itu harus kita jaga. Jadi sehingga nanti akan tampak pola kodenya itu nanti akan membantu dependability-nya tinggi, bagus. Berarti yang kemarin coding itu kan yang digunakan Iya, betul. Ya. Oke. Ini berikutnya. Nah, terus yang berikutnya ada confirmability atau objektivitas. Pertama begini, namanya penelitian kualitatif itu bias penelitinya kan sangat tinggi, ya kan? Nah, salah satu caranya adalah untuk meminimalisir bias itu dari peneliti. Kemarin waktu kita diskusi di awal kan kita coba diskusi kualitatif selalu terpengaruh dari kuantitatif karena kualitatif kan. Ketika kualitatif pengaruh dengan kuantitatif, pengaruh dari kuantitatif sangat tinggi sekali. Nah jadi kita bisa melihat itu ketika di akhir refleksi, ya jadi proses perjalanan secara coding itu seperti apa? Itu bisa kita declare, kita tuliskan maksudnya. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan profil penelitinya. Jadi positioning kita apa, yang kita lakukan apa, itu salah satu refleksi yang bisa kita lakukan. Sehingga itu nanti pembaca akan bisa melihat peneliti ini dia posisinya di mana, yang dia teliti itu apa, ada bias atau tidak. Gitu. Misalnya ya peneliti yang di latar belakang pendidikan, dalam kependidikan, ketika dia melihat tadi proses konstruksi pengetahuan pembelajaran tadi itu kan mungkin akan punya value yang berbeda, nilai yang berbeda. Nah, tapi di penelitian kualitatif kan boleh itu, tapi perlu kita declare di awal posisi kita di mana, siapa kita, apakah nanti ada intervensi atau tidak. Misalnya kalau kita observasi di belakang, apakah kita ikut menjawab atau membantu guru atau mungkin ikut interaksi pembelajaran atau tidak, misalnya, atau kita betul-betul lepas. Nah, itu bisa kita lihat ya. Jadi kesimpulannya begini, kira-kira untuk meningkatkan kredibilitas itu observasi tadi yang diperpanjang ya. Tidak cukup sekali observasi, mungkin 2 kali 3 kali sebanyak-banyaknya. Kemudian triangulasi tadi sama member check tadi. Nah kemudian untuk meningkatkan validitas eksternal atau transferability itu dengan thick description, dengan deskripsi yang tebal, yang banyak, yang multi angle. Supaya nanti secara eksternal kita bisa kuat. Kemudian reliabilitas tadi pakai apa namanya inquiry audit tadi atau decision trails, kemudian terakhir refleksif
diary refleksi tadi. Nah itu kira-kira 4 hal yang perlu kita penuhi ketika menulis atau melakukan riset kualitatif. Nah kemudian ada lagi selain trustability, ini ada namanya prinsip-prinsip dalam melaporkan penelitian kualitatif atau prinsip-prinsip dalam penelitian kualitatif. Jadi ini, mengapa ini penting? Kita perlu lihat ini. Jadi guidelines itu kalau dari sini kita berarti sudah jelas ya di awal ya, bahwa kita akan menggunakan paradigmanya siapa kemarin? Strauss atau Riset? Pakai Strauss berarti ya. Oke, jadi kita menggunakan guidelines. Perlunya guideline itu supaya nanti kita bisa menulis secara jelas, secara komprehensif dari awal sampai akhir penelitian yang kita lakukan. Terus kemudian bahkan dengan guideline itu kita bisa mengevaluasi. Kalau selama ini mungkin yang kita lakukan penelitian review dari penelitian kualitatif, kemudian setelah itu kita buat tabel, kemudian kita simpulkan. Tapi sebenarnya kita juga bisa punya tool untuk melihat, untuk mengevaluasi penelitian kualitatif tertentu. Nah, nanti dicek apakah itu dilakukan atau tidak oleh peneliti. Nanti kita lihat. Kemudian untuk mengevaluasi juga apakah hasil penelitian kualitatif yang dipublikasi di jurnal itu bisa dipercaya atau enggak, lengkap atau enggak, kalau kurang gimana. Sama terakhir proposal ya, guidelines ya. Nah jadi ada banyak sekali guideline, 2 diantaranya adalah coret checklist coreknya. consolidated. Coret bukan coret kuping gitu ya. Correct sama SRPR. Jadi 2 ini. Nah ini halaman websitenya. Jadi website ini kita bisa membuat guideline. Kalau kita mau publikasi internasional atau melakukan peneliti, kita ikuti guideline itu. Jadi ya kalau ini GBHN-nya lah gitu. Standarnya seperti apa. Nah ini bermacam-macam ya. Tapi yang kita di kualitatif itu ada SRDR sama korek. Nah yang lainnya Bapak Ibu, supaya nanti kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian kualitatif itu lebih baik, kredibel, cepat publish, itu ikuti guidelines yang ada. Termasuk yang kalau kualitatif kan ada yang trial, mungkin observasi, systematic review kan biasanya pakai Prisma yang dipakai kan. Kemudian studi protokol dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali. Jadi ada puluhan guideline yang bisa kita pakai ya untuk melihat kira-kira standarnya seperti apa dalam menulis atau melaporkan penelitian kualitatif. Nah, jadi SRPR dan korek ya. SRPR itu standar for reporting qualitative research. Ini standar yang perlu dilakukan untuk melaporkan dan kualitatif. Kemudian juga di korek itu consolidated criteria for reporting qualitative research. Ini biasanya menggunakan, terutama untuk yang penelitian menggunakan interview dan focus group. Gitu. Nah ini standar. Ini standarnya silakan dicek di websitenya. Ini yang SRPR yang ada 21 item ya. Jadi yang pertama dari title-nya dan seterusnya. Ini dari 21 item itu yang pertama misalnya begini. Nanti judulnya itu gimana? Judulnya apakah dia concise atau tidak? Nanti ada karakternya. Kemudian abstraknya seperti apa? Apakah kata-kata kuncinya ada? Abstrak formatnya misalnya apakah ada backgroundnya, purpose-nya, metode dan seterusnya. Kemudian introduction, problem form-nya seperti apa dan seterusnya sampai ke yang result and findings tadi. Nah, jadi di title, introduction, discussion, kemudian result and findings semuanya ada. Kita ikuti. Kalau kualitatif itu dia pendengaran digunakan apa? Apakah ignore, grounded, case dan seterusnya. Nah, kemudian
karakter penelitinya juga harus disampaikan. Ya. Nanti kita lihat contohnya, contoh evaluasinya. Yang SRQR ini Bapak Ibu ini bisa dipakai alat, misalnya gini, cari penelitian kualitatif yang kira-kira lagi booming misalnya, atau penelitian kualitatif tapi dari jurnal yang ini, dari jurnal yang reputasi ya. Gitu. Nah, pakai alat ini kemudian checklist satu-satu. Bagaimana judulnya, bagaimana abstraknya, nanti ditulis menjadi evaluating paper, ditulis bisa menjadi publikasi sendiri untuk menilai bagus atau tidak penelitian itu. Kualitatif kualitatif yang dilakukan itu. Apakah langkah-langkahnya mengikuti 21 yang standarnya SRQR itu atau tidak? Gitu. Kemudian yang berikutnya ini yang pakai korek ya. Jadi ini di halaman publikasinya. Jadi yang halaman ini tadi ternyata setelah kita cek halaman ini tadi ini itu dia website yang khusus memberikan jadi kalau ada seluruh publikasi itu publikasi tentang standar yang dilakukan ketika orang melakukan penelitian, dia masukkan di sini kuantitatifnya apa, kalau kuantitatif percobaan eksperimen desain seperti apa, apakah semuanya digital atau tidak, termasuk bagaimana misalnya menghindari atau dealing with atau berhubungan dengan error ya, error dalam pengukuran. Nah itu dilaporkan di standar ini. Jadi kita bisa, itu banyak sekali dari kuantitatif bisa ada semua di dalam itu. Nah kalau yang korak misalnya yang pertama begini, yang koreknya ada 3 domain ya, nanti ada domain di research tim sama reflexivity, kemudian desainnya bagaimana, kemudian sama temuannya bagaimana. Nah, contohnya begini, misalnya yang pertama, kalau yang tadi yang SRQR itu ada 21 item, kalau yang ini ada itemnya berapa tadi? 32 item, banyak. Tapi lebih detail, misalnya begini, kan dibagi 3 kelompok, ada 3 domain besar. Yang pertama di research team and reflectivity, personal characteristic, ya. Jadi siapa yang melakukan interview itu dilaporkan. Kalau misalnya interview dilakukan peneliti laporkan peneliti sendiri berapa lama dan seterusnya. Kemudian kalau melibatkan orang lain, siapa yang dilibatkan, latar belakang yang dilibatkan siapa, seperti apa. Kemudian ada protokol atau tidak. Nah itu perlu dilaporkan dalam kualitatif ya. Kemudian termasuk juga kapasitas dia sebagai apa, apakah sebagai mahasiswa S3, atau sebagai peneliti dari kementerian dan sebagainya. Karena kalau kita di lapangan, kalau kita di lapangan apalagi FGD guru-guru ya, guru-guru itu suasana kan berbeda. Jadi Bapak Ibu yang FGD, guru-guru proyek penelitian dari mahasiswa S3, dari kampus dan dari kementerian itu berbeda. Ya kan, suasana berbeda. Biasa ya itu akan menjadi bias yang perlu kita informasikan di awal. Itu. Kemudian termasuk gendernya juga nggak apa-apa disampaikan. Nah ini di awal ini perlu kita informasikan, ini semua berhubungan dengan personal ya, dengan pribadi ya. Nah kemudian kalau yang tadi tentang personal, tentang penelitinya, penginterviewnya dan sebagainya, yang berikutnya ini tentang desainnya. Nah, desainnya pakai yang mana? Apakah grounded, apakah Veno, apa konten, apa etno atau apa? Begitu. Kemudian yang berikutnya samplingnya bagaimana? Kemudian pendekatannya pakai apa? Berapa orang yang terlibat dan seterusnya? Settingnya bagaimana? Ini tinggal kita ikuti aja, kita checklist nanti. Ini bisa kita pakai untuk mengevaluasi paper ya, paper kualitatif. Nah, kemudian yang berikutnya juga ini, yang berikutnya di analisis dan findings-nya. Kemudian berapa coding, maksudnya berapa data hasil, berapa kali coding dilakukan. Kemudian coding dilakukan kapan aja, kemudian pakai kata kunci apa dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya
termasuk deskripsi apakah ada coding tree atau enggak. Ini kalau di Advivo coding tree kita bisa tinggal generate laporkan dari Advivo. Saya Dari potong software. izin Ya, daripada nanti lupa. Yang coding tadi itu kan mengcoding itu kan tergantung peneliti ya. Misalnya kepala sekolah kasih kode KS1 apa bendara apa. Ya. Kan tergantung kami. Ada apa ada panduan. Ada. Jadi codingnya itu bukan coding yang di level itu ya. Jadi coding data misal gini kan kita wawancara ya. Wawancara kan kalau kita ngobrol itu kan banyak sekali kan. Nanti ini kan harus ditranskrip semua. Transkrip semua, taruh word ini jadi verbatim. Ya kan? Verbatim itu kita wawancara dengan siapa, kemudian apa aja yang disampaikan, termasuk misalnya itu juga perlu ditulis. Artinya apa adanya. Ya kan? Jadi ya gitu aja. Ada gitu. Termasuk misalnya begini, apa namanya? Yang diwawancari misalnya, yang diwawancarai dia butuh break sebentar, minta waktu sebentar untuk ngopi sama ngerokok, nggak apa-apa, harus ditulis. Dia harus ditulis. Apa adanya. Ada jeda waktu. Iya, ada jeda waktu ditulis. Jeda waktu sekian menit, lagi ngapain? Tapi kan tetap yang positif. Bukan untuk. Nah, Tekanan kunci tetap positif. kalau verbatim itu apa adanya, kita belum coding. Ya, verbatim itu apa adanya. Kalau perbandingan sama audio mana yang lebih kuat untuk sebagai data? Kan ini kita rekam nih. Ya, Mana yang lebih kuat? ya. Kalau audio atau video kan nanti itu cara kita mengambil datanya, ya kan, cara ambil datanya kan. Tapi setelah itu kan akan kita bawa ke dalam narasi kan, tulisan juga kan. Ya, walaupun audio atau video tetap aja sama aja. Nanti ada deskripsinya. Sekarang kan ada AI ya, audio bisa jadi. Ya, sekarang bisa pakai alat kan, biasa di Samsung kan ada TTS itu, talk to speech atau text to speech atau speech to text kan. Pakai fitur itu bisa, jadi ngerekam bisa langsung ini. Apa adanya juga itu batu. Iya, apa aja. Batu aja masuk. Itu namanya filler ya. Jadi filler-fillernya harus diisi semua. Kita belum coding. Kalau gestur perlu di ini kan? Iya. Gestur juga perlu kita sampaikan. Gestur ketika itu maknanya penting, nggak apa-apa dimasukkan. Raut wajahnya memerah ketika Nah, saya nanya ini. Gitu. Termasuk raut wajah, karena nanti di kualitatif itu akan Interpretasinya beda. Iya. interpretasinya beda, maknanya berbeda. Asik juga. Wong misalnya gini, kita kuliah aja sama-sama mengernyit dahinya, Tahu. itu maknanya beda. Yang satu itu mengernyit, mencoba untuk memahami, kemudian yang satu karena siwa atau nggak apa-apa atau kan bermacam-macam variasi. Nah, jadi itu perlu apa namanya dilaporkan ya. Pak Budi, berarti Bapak ini ya meneliti mikroekspresi orang juga? Saya mempelajari itu juga? Saya tidak mempelajari. Ya, Kebiasaan tahu. tapi kita kan bisa apa namanya ya sedikit-sedikit tahu lah, sedikit-sedikit tahu. Jadi ya. Artinya kalau menggunakan metode kualitatif kita harus mengetahui itu juga gitu ya? Ya tidak harus tergantung kita mau kualitatif yang mana. Tapi ketika itu tahu, kita punya latar belakang itu akan sangat membantu kita untuk memilih makna mana yang ingin kita ambil atau memilih ekspresi mana yang ingin kita ambil dari partisipan tadi yang bermakna maksudnya gitu. Teks yang apa adanya tadi masuknya ke lampiran ya? Ya. Bukan jadi badan itu disertasi. Betul. Lampiran aja karena jadi badan kebanyakan nanti. di lampiran aja, tapi nanti dari teks itu kita bisa lakukan coding pertama kita hanya pilih misalnya ungkapan-ungkapan dari kan pertama kan semua masuk, kemudian coding berikutnya kita ambil yang dari yang diwawancari aja, dari partisipannya atau subjeknya. Kemudian dari subjeknya itu kita pilih misalnya hanya ungkapan yang memiliki kata kunci ini gitu, itu bisa saja gitu. Atau kalau misalnya ya kan kalau di S3 kalau
misalnya kita mau melibatkan orang lain dalam interview, itu kan perlu jelas juga ininya, apa namanya, yang kita minta interview itu harus punya kompetensi di sana. Jadi kita buat protokolnya. Bahkan kalau perlu kita buat protokol wawancara ini dites dulu, dicoba dulu ke beberapa orang. Kalau kita tanya ini kira-kira nanti jawabannya sesuai nggak gitu. Kalau nggak kita ganti. Ini dulu yang yang saya lakukan di satu disertasi juga di itu ketika diskusi tanya jawab dengan guru masalah profesionalisme, tentang profesionalisme dalam benak mereka, dalam pandangan mereka apa gitu. Jadi konsep profesionalisme ya dalam benak guru itu seperti apa? Ya, jadi semua dilaporkan nanti baru jadi kita belum ke coding gitu ya Pak ya? Oh iya, oke. Itu. Nah, terus kemudian Pak, ya. Berarti coding itu udah hasil interpretasi dari narasi wawancara ya? Iya, istilahnya Berarti reduksi ya. ada yang ya disimpuk, berarti ada yang terhidden dong Pak? Iya, Informasi itu terbuang. maksudnya. Kan ya, kan kita tergantung kita mau nyari yang mana, fenomena apa yang kita cari, tema apa atau ekspresi apa atau kata yang kita cari. Reduksi datanya gitu. Ya, reduksi data ya. Reduksi Iya, data. reduksi data. Ya. Masuk ke meneliti. Nah, ini contohnya misalnya begini. Masuk mana? Ini yang jadi pakai coret tadi ya, pakai coret untuk mengorek. Pakai coret untuk mengorek penelitian, hasil penelitian. Jadi ini yang pertama misalnya domain 1 tadi tentang research team dan reflexivity. Jadi penelitinya siapa, orang-orangnya siapa yang dilibatkan. Pertama personal karakteristiknya, kalau plus berarti dia ada infonya, kalau minus berarti nggak ada infonya, tinggal gitu aja. Misalnya yang pertama, oh ini ada kredensial dan gendernya, jadi ada informasi gender dan siapa yang mewawancari. Kemudian setelah itu hubungannya apa, kapasitas dia apa, ternyata sudah penelitian selama 6 bulan misalnya. Dia sudah berada di tempat itu selama 6 bulan. Kemudian setelah itu dijelaskan semuanya, pengalaman seperti apa, apakah ada hubungan yang dibangun dengan subjeknya seperti apa, gitu. Nah, termasuk juga misalnya kalau yang Bapak Ibu mau meneliti ke lingkup kelas ya, lingkup kelas ingin melihat misalnya tadi interaksi dan sebagainya itu, nah itu diduga dari awal, dia posisinya apa, kemudian perannya apa, kapasitasnya apa, bagaimana dia membangun apa namanya, apa sih kalau bahasa sekarang itu bonding ya, bangun bonding dengan subjeknya itu, blend atau tidak dan sebagainya. Oke, nah kemudian itu bagian pertama, bagian kedua nanti dicek. Ternyata dia tidak ada metodenya, tapi samplingnya ada, metodologi teorinya ada, kemudian sampel size-nya ada dan ternyata nggak ada. Nah ini bisa kita lakukan evaluasi, gitu. Nah berikutnya ini masih di bagian data collection misalnya. Jadi interviewnya, nah ini kan ketahuan, interview yang dilakukan sekali aja, tidak ada. Nah ini interview kan hanya satu kali aja, tidak dilakukan. Jadi pakai audio recording, pakai catatan ada, kemudian durasinya nggak ada infonya, data saturasinya nggak ada infonya, traffic itu nggak ada infonya. Jadi kita bisa laporkan atau report itu. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang hasil dan temuan ya. Nah, nanti jadi kita bisa ya ternyata misalnya coding tree-nya nggak ada, dia nggak buat coding tree. Coding tree itu untuk membantu kita memaknai struktur coding seperti apa. Nanti kalau masih ada waktu nanti saya bisa tunjukkan salah satu hasil coding penelitian kualitatif dari wawancara ya di PLN, kemudian dengan guru-guru SMK, kemudian dengan guru-guru juga, guru-guru ini guru-guru bahasa Inggris, bagaimana codingnya. Dan kemudian ini ada beberapa yang ada dan tidak, itu
tentang standar tadi ya. Jadi sekarang teman-teman sudah, Bapak Ibu sudah punya penelitian kualitatif itu jenisnya apa saja. Kemudian bagaimana untuk memastikan penelitian kualitatifnya bagus. Setelah itu kita punya alat juga untuk evaluasi ini kualitatifnya bagus atau tidak. Nah, ini tadi ya alatnya ya. Tinggal nanti kapan makainya, silakan dipakai. Nah, kemudian ada satu lagi yang mungkin ini penting juga saya titip, saya sampaikan terkait dengan kualitatif, karena sepertinya banyak yang mixed method juga. Ya kan? Yang terjadi adalah kita melakukan penelitian mixed method, mencampur antara kualitatif dan kualitatif, tapi kualitatifnya itu kualitatif yang ada yang jadi satu instrumen ya dengan instrumen kualitatifnya. Jadi ada pertanyaan, kemudian skala, dan di sebelah kanan dikasih jawaban kualitatif. Ya. Diklaim ini penelitian kualitatif. Nah, ini kalau dicek dengan pakai coret dan SRP tadi itu tidak masuk. Sebenarnya ya harapannya idealnya walaupun mixed method itu sama-sama equal. Jadi kualitatif itu kan mengkombinasikan ya. Kualitatif itu kan mengkombinasikan dan mengintegrasikan. Jadi kombinasi atau integrasi. Jadi mana yang benar? Kombinasi atau integrasi? Mixed method itu mengkombinasikan atau mengintegrasikan? Integrasi. Menyatukan, mengintegrasikan. Kombinasi atau integrasi itu apa? Kombinasi atau integrasi? Integrasi. Menyatukan. Oh iya, integrasi benar. Karena nggak terpisah sebenarnya. Iya, terpisah. Itu analogi laki perempuan bertemu, married, menikah, jadi keluarga. Laki perempuan suami istri, walaupun dia sudah menikah, itu harapannya karakter laki-lakinya tetap tampak, karakter perempuannya pun tetap tampak. Ya kan begitu kan? Sama. Jika penelitian mixed method juga begitu. Walaupun macam kualitatif dan kuantitatif, karakter kualitatifnya tampak, karakter kualitatifnya juga diikuti. Nah, itu baru balance, Mbak. Kan begitu. Ya kan? Harapannya kan begitu. Nah, ya kadang, makanya kalau di bukunya sejarah ini nanti saya akan cek, ini tulisan Creswell sama Vetter, Curie sama Creswell, ini dia memberikan rambu-rambu. Jadi kalau mau pakai mixed method integrasi itu ini rambu-rambunya. Jadi kan kadang-kadang kita pakai kualitatif dikit terus kemudian klaim bahwa ini mixed method. Begitu. Itu yang banyak terjadi kan? Ya, betul. Nah, makanya kata si Vetter, Curie sama Creswell ini dia memberikan 3 level. Jadi kalau mau disebut mix method itu di 3 level ini ya harus sama-sama. Jadi dia di level desain, di level method, sama di level interpretasinya atau reportnya juga sama-sama. Dua-duanya ada tampak. Jadi karakter kualitatif dan kualitatif sama-sama jelas, balance. Tidak hanya kualitatifnya sedikit, hanya wawancara mungkin 2 orang, 3 orang, kita buat laporan 1,5 halaman, kita klaim bahwa itu penelitian kualitatif. Kan nggak begitu, Pak Buso kan? Iya. Sebenarnya paling singkat itu paling dari kualitatif yang pernah ada itu paling singkat berapa lama? Dan kualitatif? Iya. Kualitatif itu ya sebenarnya 3 bulan aja cukup, 6 bulan aja cukup. Kan dia lebih enak mengumpulkan data sambil menganalisis data yang pakai spiral kemarin itu, ya kan? Milih partisipan, kemudian ambil data, kemudian setelah itu interpretasi, buat coding, hasil, kemudian ke partisipan berikut dan seterusnya, sambil analisis. Terakhir coding dikumpulkan, kemudian dibuat analisis, kan selesai. Sebenarnya cepat, 6 bulannya selesai kok. Nggak nyampe 6 bulan juga sudah selesai, tergantung ya. Tergantung pemimpin. Tergantung juga mahasiswa kan. Ya.
ya. Kan sekarang begini, kita ini tiba-tiba langsung oke lah saya pakai Mixmaster dari awal. Tapi kenapa pakai Mixmaster? Apakah hanya untuk memenuhi tuntutan pembimbing? Apakah hanya untuk ya kan ini S3 ya layak ya dan sudah ya Mixmaster lah gitu kooperatif atau seperti itu. Apakah seperti itu? Ya ini saya sampaikan di kondisi idealnya ya. Nanti realitanya monggo silakan karena ketika keluar dari kelas nanti ketemu dengan realitas masing-masing akan bisa berbeda-beda. Nah, jadi kata si Peter dan kawan-kawan itu integrasinya adalah dari level desain, metode dan interpretasi atau melaporkan ya. Oke. Ya. Nah, ini kata si tadi yang kata dan kawan tadi. Jadi pertama mixnya pilih yang mana dulu. Ya, mix ini level desain. Jadi desain yang pertama apakah pakai explanatory, exploratory, paralel atau convergent ya bahasa Casper ya. Kemudian atau nested atau embedded. Nah, pakai yang mana? Nah, kemudian ini masing-masing ada karakternya. Ini di level desainnya. Jadi kita yang mana nih? Posisi kualitatifnya. Kemudian yang berikutnya setelah di level desainnya, metodenya juga begitu. Metodenya. Bagaimana cara melihatnya? Yang pertama kita apakah connecting berarti connecting itu kita mengkoneksikan data kuantitatif dan kualitatif melalui sampling. Seperti misalnya gini, kita melihat kuantitatif dulu, ya. Kuantitatif kemudian yang saya sampaikan kita ketemu anomali data, kita telusuri anomali data itu dengan kualitatif, jadi mix. Gitu. Kemudian yang berikutnya building. Nah, building itu berarti membangun. One database inform the data collection approach of other. Jadi satu sama lain itu fungsinya untuk membangun temuan, membangun teori atau membangun pemodel yang kita build itu. Kemudian yang berikutnya merging. Nah, merging berarti merge sama-sama yang kita merge ya, kita gabung ya. Gitu. Jadi semua dua database kualitatif sama-sama besarnya kita analisis bareng bersama. Gitu. Kemudian embedding itu kualitatifnya itu bisa berkali-kali. Seperti pertama kualitatif, kemudian kuantitatif, kemudian kualitatif lagi, kemudian kuantitatif dua kali. Jadi itu yang menurut embedding. Nah, yang terakhir setelah tadi di level desainnya mix, kemudian modelnya atau metodenya juga mix, yang terakhir di level interpretasinya juga harus mix ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama pendekatan kita adalah naratif atau briefing, maksudnya begini naratif itu. Jadi dari proses kualitatif itu kita cerita dari awal proses bahwa saya ingin mengembangkan sebuah instrumen yang saya mulai dari misalnya eksplorasi apa yang ada dalam benak responden mengenai aktivitas pembelajaran misalnya. Setelah itu saya lanjutkan dengan kuesioner yang dibangun indikator-indikatornya dari hasil kualitatif ini. Kemudian cerita-ceritanya, pelaporannya begitu, menarasikan. Kemudian yang berikutnya data transformation, recording data kual menjadi kuan. Ya. Jadi maksudnya begini, ketika kita ketemu data kualitatif tadi, misalnya kita meneliti yang tadi konstruksi pengetahuan, guru yang PTG tadi. Nah, kita ambil, ternyata setelah kita wawancara ada 30 lebih misalnya, 30 lebih. Kemudian kita lanjutkan dengan kuantitatif. Kita ingin uji ada data kuantitatifnya. Boleh, tidak apa-apa. Nanti itu
berarti kita mentransformasikan tadi yang kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, kemudian yang terakhir itu joint display. Joint display itu data kualitatif sama-sama disandingkan. Jadi ketika saya melakukan kuantitatif, maka saya kualitatifnya. Kuantitatif begitu, joint display. Jadi di level interpretasi juga harus sampai sana kualitatif itu. Tapi apakah kita akan memenuhi tiga-tiganya ini? Monggo silahkan nanti sampai sejauh mana teman-teman Bapak Ibu semua menyelami penelitian mix ini, menyelami kualitatifnya, apakah kualitatifnya benar-benar kualitatif atau sekedar kualitatif dan sebagainya. Nanti silakan disesuaikan dengan targetnya masing-masing. Ya. Saya kira itu saya menemani teman-teman Bapak Ibu semua belajar kualitatif. Ya. Monggo silakan kalau ada yang mau diskusikan. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan sebelum Jumatan. Pak, Silakan. untuk kualitatif ini komponen yang harus ada di bab 1 apa aja? Oh, ini apa namanya struktur tulisannya ya. Di bab 1. Ya. Sebenarnya di bab 1 itu sama umumnya hampir sama ya, hampir sama. Jadi begini, yang penting pertama bab 1 itu kita melihat fenomena yang ada. Itu bisa pakai common sense. Itu bisa pakai ya sudah apa yang kita lihat tadi kita melihat pendidikan, melihat kepemimpinan, apa yang kita pahami sudah kita tulis saja. Maksudnya poin-poin apa yang bisa kita lihat di situ. Nah, kemudian ada yang menarik, kemudian kita telusuri dengan literatur review. Jadi setelah kita menuliskan fenomena yang kita pahami dengan common sense itu, kita perkuat dengan literatur review. Ya. Nah, kemudian ternyata nyambung, ada penelitian terdahulu yang sudah dikaji terkait dengan ini tadi, misalnya dengan kepemimpinan misalnya, educational leadership misalnya. Nah, sudah begitu. Kemudian kita sudah punya fenomena tadi, kita sudah punya literatur review, maksudnya literatur dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan saya ingin mencoba penelitian awal dulu. Benar nggak sih ke beberapa sampel? Ya. Saya tanya, saya eksplorasi, boleh pakai kuantitatif, boleh pakai kualitatif. Nah, kemudian setelah itu kan kita sudah punya gambaran dari fenomena, literatur, sama dari empiris tadi di lapangan. Saya akhirnya akan fokus ke sini nih. Nah, nanti baru akan ketemu kualitatifnya. Jadi sebenarnya untuk yang kualitatif, ya kualitatif ini itu dia hanya sampai bab 1 aja boleh kok sebenarnya harusnya. Tapi kalau ini dibawa ke saya nggak tahu sudah bisa apa belum. Kalau yang di sini ini belum pernah terjadi. Karena kualitatif itu tidak bisa dijudge dari awal. Kita bicara teori ini tidak bisa. Iya. Ya kan? Tidak bisa itu kan dan sekarang begini. Orang kualitatif kita mau grounded. Kualitatif itu kan buat orang jalan kan, natural kan. Jadi dia akan ketemu nanti fokus di mana itu setelah berjalan tadi, setelah ketemu dengan partisipan, ketemu dengan subjek, ketemu fenomena baru, nanti baru saya akhirnya akan menggali, akan fokus ke sini. Itu kan setelahnya, nggak mungkin di awal. Iya kan, barang jalan kan kita nggak tahu nih endingnya sampai mana. Maka dari awal kan saya pernah menyampaikan bahwa sebenarnya kualitatif itu kalau mau dijudge di awal KKN-nya belum ketemu, belum tampak. Gitu. Tapi nanti ketika dia berjalan dan misalnya pakai salah satu standar tadi, pakai apa namanya, pakai coret atau korek atau RQR tadi, atau pakai standar yang lainnya. Jadi kita boleh pakai itu pun juga sudah semi apa namanya, semi positivistik sebenarnya. Jadi ya kan di awal ketika kita belajar grounded, awalnya dua orang ini, Strauss sama Glaser ini, mereka sama-sama nulis, sama-sama neliti tentang pasien kan waktu itu kan, tentang pasien, keluarga pasien ya. Tapi akhirnya berpisah karena yang satu berpandangan bahwa kualitatif itu harus natural, tapi kita tetap punya pegangan, punya prinsip-prinsip itu. Tidak apa-apa, itu boleh sangat. Ya, ini tantangan kalau memang mau mencoba kualitatif,
silakan seberapa kuat bisa dites dulu ya. Seberapa kuat menghadapi Kok jadi melemahkan nih? karena memang bukan melemah, karena memang begini. Sampai saat ini belum pernah ada kualitatif. Dianggap rapuh. Di dokter ini Iya, belum pernah ada. Dianggap rapuh. belum pernah ada ya. Belum. Mungkin ada, tapi diarahkan untuk kuanti mungkin. Ya berarti akhirnya kuanti kan? Iya. Akhirnya kuanti. Karena kalau Karena itu memang kualitatif cepat menyimpulkan. Kalau ini perlu interpretasi Yang Iya. saling yang mendalam, harus ke Gunung Sanggi dulu ke Lampung Barat. Jangan seminggu sekalian. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Ya di beberapa perguruan tinggi seperti kemarin di mana ya saya sampaikan ya di UNJ di pokoknya angkatan saya waktu itu ya kita sudah mulai terbuka dengan kualitatif juga. Jadi ada teman saya meneliti tentang Kunto Wijoyo dan karya-karyanya. Oke, selesai juga. Kemudian ada yang meneliti tentang di masyarakat Aceh itu etnolinguistik, pokoknya etnolinguistik itu sudah selesai juga kualitatif. Ada yang meneliti tentang interpretasi Quran itu juga bisa juga kan bahasa selesai juga bisa. Tapi apa masalah? Belum ada yang grounded. Ya itu grounded. Grounded sama fenomenologi yang ada. Nah, kemarin terakhir saya dihubungi ada mahasiswa yang dari Malang ya, dari Malang, Universitas Negeri Malang itu pengen diskusi terkait dengan kualitatif, pengen grounded, jadi pengen mendapatkan insight dan diminta kesediaan untuk menguji, ya monggo silakan. Jadi tidak apa-apa, jadi supaya kita mulai terbiasa kualitatif itu sama-sama metodologi yang kalau kita di sosial bisa sama-sama kuatnya. Gitu. Tidak semua kan kata si Einstein kan not everything that counts is counted, not everything that is counted is countable. Ya. Jadi tidak semua yang bisa dihitung itu bermakna, atau tidak semua yang bermakna itu bisa dihitung. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita terbiasa di pendidikan dengan angka siswa nilainya 85, ya sudah itu hanya bicara sama angka saja. Tapi 85 ini maknanya apa? Dia bisa apa? Bagaimana ceritanya bisa sampai sana? Ini yang hanya bisa ditelusuri lewat kualitatif. Oke. Kalau ini Pak, saya kan tadi kurang memahami antara perbedaan fenomenologi kasus gitu ya, Iya. sama grounded. Kalau dari kasus saya ingin melihat tentang kepemimpinan muda. Studi awal saya di Unila dan ITERA itu saya ke studi kasus kah atau fenomenologi. Kalau apa bisa juga grounded? Apa tergantung apa yang mau saya lihat? Tergantung dari apa yang dilihat, dan nanti kalau kualitatif apalagi ini ke pemimpin dan ke pemimpin muda ya, dan kita akan ketemu dengan pemimpin muda, pastikan kita bisa meminimalisir bias. Artinya ketika kita wawancara, in-depth interview, benar-benar ngeblend ketika kita menggali informasi itu memang informasi yang real, bisa tadi yang abstrak tadi, yang trustworthy-nya bagus, kredibilitasnya bagus, itu yang perlu dipastikan di awal dulu. Karena begini, ya sekarang begini, misalnya kita ingin mewawancara kepemimpinan ya, pemimpin muda. Gitu. Nah, ketika kita menggali itu, kira-kira benar nggak ini yang disampaikan itu betul-betul seperti itu? Karena ya apalagi kalau kita di birokrasi itu kan biasanya cukup banyak ya biasnya. Yang penting artinya bagaimana kita meminimalisir bias itu sehingga ini benar-benar ini hanya untuk penelitian, gitu. Hanya untuk penelitian, tidak ingin menjatuhkan, tidak ingin menunjukkan, karena kan harus fair peneliti. Bedanya peneliti sama LSM. dalam tanda kutip pejabat kan begitu. Kalau peneliti kan boleh salah,
selanjutnya silakan dilanjutkan. Jadi peneliti itu boleh salah, tidak boleh bohong. Kalau pejabat, Boleh bohong, nggak boleh salah. saya kan Siap salah. artinya bias-bias seperti itu kita Kalau bawahan siap salah. kita peneliti. Kalau mau grounded, saya harus melihat apa ya? Kepemimpinan ya, kepemimpinan. Ya begini, untuk mendapatkan fokus ya di penelitian yang tentang kepemimpinan itu, pertama kita bisa melakukan pemetaan ke diri sendiri, ke mapping. Sebenarnya apa sih yang saya cari dari kepemimpinan ini misalnya. Kita buat mapping misalnya apakah pola pikirnya, kebiasaannya, kemudian mindsetnya, kemudian bagaimana pengembangan dirinya, bagaimana keluarganya, bagaimana prosesnya macam-macam. Kita buat mapping dulu semuanya. Nah kira-kira setelah di mapping itu ada nggak yang menarik, dan ini kalau saya telusuri ini saya kira bagus nih misalnya tentang sampai akhirnya fokus saya kira ke problem solvingnya misalnya, fokus ke problem solvingnya. Nah, jadi ya, bisa dimulai dengan buat mapping dulu. Kalau masih bingung mau fokus ke yang mana, itu kira-kira. Pak Didi semakin galau. Semakin galau ya. Semakin berpikir Saya kan pernah terlibat di penelitian ini ya Pak. Dulu waktu melihat dampak pendidikan guru penggerak itu Pak. Jadi tahun kemarin itu kami ada beberapa sampel ke sekolahan itu Pak. Nah itu tuh ada sampelnya, satu sekolah itu pengawas, guru yang bersangkutan, guru lain, terus kepala sekolah. Dan itu sebenarnya kami dibuat dikasih panduan itu Pak. Nanti nanyain apa berarti ada ini ada Protokol ya. Protokol ya. sampai situ ditulis misalkan Interview protokol. gitu. Dan itu tuh kami pakai dalam rekaman itu Pak, pakai rekaman handphone itu. Terus kita translate. Zaman dulu belum berkembang pesat ya Pak. Jadi Iya. itu itu benar-benar menguras energi sekali Pak. Karena kita harus mendengarin itu ya Pak. Terus kita nyimpulin Iya. gitu kan. Iya. Nyimpulkan lagi. Betul. Nah, pertanyaannya gini, kalau dilakukan oleh satu orang, itu kan akhirnya gini, saya wawancara nih Pak, subjektif nih Pak, dan Iya. subjektif gak gitu Pak. Kebetulan kalau saya itu, saya mau cari kepala sekolah, nanti teman saya wawancarin pengawas, itu wawancarain guru lain gitu, untuk melihat dampak itu Pak. Ya, ya. Kalau Oke. misalkan dilakukan oleh seorang saja, apakah itu nanti subjektivitas gak tinggi gitu Pak? Itulah tadi. Persepsi Ya, kita ya. itulah tadi makanya untuk meningkatkan internal validity supaya kredibilitas riset kita lebih tinggi, maka kita bisa melakukan hal yang lain, misalnya dengan cara tadi triangulasi, ya, triangulasi, oke ya, itu yang pertama. Kemudian setelah itu bisa pakai member checking tadi, ya kan. Kemudian setelah itu bisa pakai peer debriefing. Jadi setelah wawancara panjang kan kita punya data yang besar, kemudian kita coding, dari hasil coding ini kita diskusikan dengan teman. Dan jadi peer debriefing kan. Harus diskusi ya Pak. Iya, dari diskusi. Bener nggak nih yang saya ini? Kalau sudah nanti perlu member checking nggak supaya meningkatkan validitas eksternalnya. Member checking berarti tadi yang saya wawancara ini kan saya bisa wawancara. Ini sudah saya transkrip wawancara kita 2 minggu yang lalu. Kemudian ini hasilnya, ini temanya, ini poin-poinnya. Monggo silakan dicek kira-kira ada yang ini nggak, ada yang salah atau benar atau mungkin ada yang ditambahkan. Nah itu bisa member checking supaya nanti kan kita perlu mengklarifikasi itu bahwa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Nah makanya ketika kita pakai protokol interview itu supaya konsisten, kalau perlu diuji coba dulu. Jadi kita punya protokol interview, begini caranya dapatkan segala macam. Iya. Kemudian itu kita coba tes ke beberapa orang dulu. Ketika hasilnya, misalnya 3 orang, ketika hasilnya konsisten, misalnya protokol interviewnya udah saya pakai nih, saya pakai di interview yang pertama, tapi kok cuman, waduh ini sulit ini menggali wawancaranya nggak bisa enjoy, maksudnya hanya 10 menit atau 15 menit selesai. Berarti kan ada yang masalah nih, jangan-jangan ada yang salah dengan probing saya.
probing itu cara nanya, ya, cara bertanya, cara menggalinya. Jangan-jangan probingnya salah nih, diperbaiki nggak apa-apa. Makanya kalau instrumen dalam kualitatif itu boleh berubah, diperbaiki. Tapi kuantitatif kan enggak. Kalau di awal dah kita tentukan itu instrumennya, kemudian item-itemnya ya sudah sampai akhirnya itu. Tapi kalau kualitatif enggak. Jadi bisa kita perbaiki. Kita pakai wawancara, kemudian pas di tes yang pertama, wah ini salah nih, jangan-jangan saya salah nanyanya nih, saya ganti pertanyaannya. Gitu. Kemudian dites lagi ke orang kedua atau ke orang kedua. Oh ternyata setelah saya pakai protokol interviewnya di orang kedua sudah lumayan. Sekarang udah meningkat, tadi 10 menit menjadi 30 menit misalnya. Nah kemudian kita pakai lagi, kita tes lagi ke orang yang ketiga. Nah, ini sudah enak nih, ini bisa 2 jam nih ngobrol, nah, lebih elaboratif. Ya, baru nanti kita pakai di lapangan, itu lebih bagus. Kesulitannya itu kalau dulu itu Pak, memang kadang-kadang kan mereka udah tahu nih Pak apa yang mau ditanyakan ya, terus pas kita kan disuruh masuk juga ke kelas, guru penggerak itu benar nggak ngajarnya sesuai sama harapan gitu ya Pak. Hanya kadang-kadang kayak dibuat-buat gitu Pak. Ya itu.